Saya berasal dari SMP Saperius 1 Bandar Lampung. Saya adalah mahasiswa PPG 2020 Angkatan 3 kelas A IPA UNY. Hari ini, tanggal 30 November 2020, saya akan melaksanakan uji kinerja pada materi sistem peredaran darah dan menggunakan model Discovery Learning. Atas perhatiannya, terima kasih. Baik anak-anakku, kita bertemu lagi pada materi peredaran darah pada manusia. Bertemu dengan Bu Niken Pudiastuti yang saat ini akan membahas tentang alat peredaran darah dan fungsinya. Materi IPA kelas 8. Semuanya, selamat pagi. Elaine, selamat pagi. Ada siapa di situ? Kak Elaine nggak pakai seragam sayang? Mana seragam hitam? Pakai kaos dulu, pakai kaosnya mana? Ya, pakai seragam dulu ya sayang. Arel, buka kameranya nak. Halo cantik, senyum dulu. Mana senyum Arel? Nice. Apa kabar hari ini nak? Semuanya sehat? Apakah suara ibu terdengar jelas di sana nak? Apakah suara ibu terdengar jelas di sana? Oke. Sambil menunggu yang lain, kita akan buka kegiatan kita pada pagi hari ini ya. Kita akan buka dengan berdoa terlebih dahulu ya nak ya. Silahkan Elaine untuk membuka dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Tuhan, terima kasih telah menyertai kami malam tadi sehingga kami dapat berkumpul bersama pada hari ini dan memulai pelajaran hari ini. Berkati kami juga dan bimbinglah kami dalam pembelajaran hari ini supaya kami dapat menyerap pelajaran hari ini dengan baik. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Anak-anakku, sambil kalian itu nanti jangan lupa untuk melakukan presensi di Google Formulir ya nak ya, Google Form di pertemuan yang ke-26. Kita wajib bersyukur ya, meskipun dalam kondisi pandemi seperti ini, tetapi kita masih bisa belajar dengan tatap muka melalui daring atau melalui Zoom ya nak ya. Kita masih tetap bersyukur. Banyak teman-teman kita yang kesulitan daring karena mereka tidak mempunyai kuota, mungkin mereka tidak mempunyai alat-alatnya yang memadai atau tempatnya yang tidak bisa menjangkau jaringan. Kalian wajib bersyukur karena kalian bisa mendapatkan itu ya nak ya. Baik, Bu Niken ingin menanyakan kegiatan kita yang minggu yang lalu. Kita kan belajar tentang pencernaan ya kemarin ya. Pencernaan itu sendiri apa sih? Proses pencernaan itu ada pencernaan apa dan apa? Mekanis sama kimiawi. Iya betul. Mekanis itu yang ini kalau kimiawi itu dari NMN. Iya, mekanis dan kimia betul. Kemudian yang dihasilkan dari proses pencernaan itu apa nak? Yang dihasilkan Sari-sari makanan. Oh iya, sari-sari makanan betul sekali Feli. Baik, sari-sari makanan itu diserap tubuh kita melalui apa sayang? Melalui Diedarkan melalui darahnya.
Diedarkan melalui darah, betul sekali Elaine. Jadi diedarkan melalui darah. Setelah diedarkan melalui darah, maka darah akan menyampaikan ke seluruh tubuh kita untuk diserap oleh tubuh kita. Berarti darah itu penting nggak untuk tubuh kita, Nak? Penting sekali ya. Apakah cuma darah yang bekerja ataukah ada yang lainnya? Ada jantung yang memompa darahnya. Ada jantung yang memompa darahnya. Oh, pintar sekali. Berarti Elaine sudah belajar materi setelah ini ya. Bagus sekali, Nak. Terima kasih Elaine. Bagus. Sekarang Buniken akan share screen. Ya. Share screen tentang apa yang akan kita pelajari hari ini ya, Nak ya. Apakah kalian bisa melihat share screen yang Buniken sampaikan, Nak? Apakah kalian bisa melihat? Bisa, Bu. Oke, baik. Bisa. Ya. Jadi nanti kita akan pelajari tentang peredaran darah ya, peredaran darah. Tujuannya adalah yang sudah ada di sini mengidentifikasi organ-organ peredaran darah dengan baik, menjelaskan struktur organ sistem peredaran darah pada manusia dengan baik, kemudian menjelaskan mekanisme peredaran darah dan menentukan fungsi organ sistem peredaran darah pada mekanisme peredaran darah dengan baik, kemudian menganalisis sistem peredaran darah dengan baik. Ini yang akan kita pelajari. Kemudian untuk materinya adalah struktur dan fungsi organ-organ peredaran darah pada manusia dan mekanisme peredaran darah pada manusia. Ini nanti yang akan kita pelajari. Nah, kemarin Buniken sudah sampaikan handout dan handout untuk kalian. Untuk handoutnya kalian sudah buka ya handout dan video pembelajarannya ya. Sudah Buniken sampaikan, sudah dibuka, Nak? Sudah, Bu. Oh bagus, baik sudah dibuka. Kemudian Buniken juga sudah sampaikan LKPD di situ, LKPD untuk hari ini. Buniken sudah sampaikan LKPD-nya, nanti silahkan diisi LKPD-nya bersama dengan kelompok kalian. Baik, Buniken ingin bertanya dong sekarang, siapa sih yang tahu presiden kita yang sangat pintar dan bisa buat pesawat, Nak? Presiden B.J. Habibie. Betul sekali, Nak. Ya. B.J. Habibie itu sekarang sudah meninggal apa belum, Nak? Sudah, Bu. Sudah. Ada yang tahu nggak B.J. Habibie itu meninggalnya karena apa? Karena penyakit serangan jantung. Serangan jantung. Ya berarti jantung itu sangat berguna untuk tubuh kita ya. Jadi hari ini kita akan mempelajari tentang jantung, mempelajari tentang alat-alat peredaran darah. Kita tahu bahwa serangan jantung itu bisa membuat kematian yang sangat banyak sekali. Karena itu kita harus menjaga organ-organ tubuh kita untuk kesehatan tubuh kita. Sudah terlihat ya, Nak, sekarang? Sudah terlihat gambar orang terluka? Sudah, Bu. Sudah bagus ya. Buniken kalau Buniken sampaikan seperti ini, ada gambar seperti ini, yang terbersih dalam pikiran kalian apa, Nak? Yang terbersih dalam pikiran kalian apa? Kalau ada gambar seperti ini. Orang yang sedang terluka. Orang yang sedang terluka, betul sekali, Faren. Kalau kita mau menghubungkan dari gambar ini menuju ke materi pelajaran kita tentang sistem peredaran darah, apa yang terbersih dalam pikiran kalian, Nak? Bagaimana caranya buat ngeberhentiin darah yang sedih keluar? Bagaimana cara memberhentikan darah yang keluar? Betul sekali, Meme. Ada lagi yang ingin menyampaikan apa sih yang terbersih dalam pikiran kita, Nak? Apa? Organ apa yang membuat Komponen. Oh iya, Peli? Organ apa yang membuat darah kita terus mengalir? Organ apa ya yang membuat darah itu terus mengalir? Oh, nanti kita jadikan satu. Ada lagi yang ingin menyampaikan? Komponen apa yang bekerja dalam proses pembekuan darah? Komponen apa yang bekerja dalam proses pembekuan darah? Bagus, Faren. Kalau kita jadikan satu, perumusan masalah yang kita bisa buat untuk gambar Buniken ini apa? Siapa yang menjawab? Mengapa darah kita bisa membeku, serta organ apa yang membuat darah kita bisa mengalir, dan fungsi apa fungsi organ tersebut? Oke, betul sekali, Feli. Apakah organ-organ yang ada di dalam tubuh kita di dalam peredaran darah ini dan fungsinya apa saja? Nah, itu yang akan kita bahas. Jadi, apakah
organ-organ yang ada di dalam tubuh kita dalam sistem peredaran darah dan bagaimanakah fungsi-fungsi dari organ-organ tersebut. Baik, terima kasih anak-anak, kalian luar biasa untuk merumuskan masalahnya saja sudah luar biasa. Terima kasih banyak. Nah, baik, nanti ya masih terdengar ya suara Bu Niken dengan jelas ya nak ya, gambarnya masih terlihat dengan jelas sayang? Masih Bu. Oke, terima kasih sayang. Baik. Untuk selanjutnya Bu Niken akan share di grup kelas ya, di grup WA kelas. Nanti Bu Niken akan share link kuisis untuk pemahaman materi pencernaan sebelumnya dan untuk menuju ke materi peredaran darah ya. Dan Bu Niken akan share link kuisisnya. Kemudian silahkan kerjakan, waktunya 5 menit ya nak ya. 5 menit untuk mengerjakan. Nanti 5 menit Bu Niken tutup ya. Jadi kerjakan dulu untuk apa? Untuk kuisisnya. Setelah itu silakan bergabung dengan kelompok masing-masing yang sudah Bu Niken bagi kemarin untuk kelompoknya ya. Silakan masing-masing untuk mengerjakan LKPD-nya. Nanti setelah itu Bu Niken akan mengundang kembali kalian untuk masuk ke Zoom untuk melakukan presentasi kegiatan kalian pada hari ini. Untuk LKPD-nya, untuk pengerjaan LKPD-nya, silahkan nanti kalian praktekkan, untuk kegiatannya, yaitu menggunakan minyak, air, kemudian zat warna, kemudian pakai gelas aqua bekas, silahkan dimasukkan ke dalam bahan-bahan tadi masukkan ke dalam gelas, kemudian nanti setelah itu dilihat yang perubahan di sana itu. Kalau itu diasumsikan ke alat peredaran darah, itu termasuk alat peredaran darah apa? Kemudian kalau sudah itu kalian identifikasi bagian-bagiannya itu, kalau itu diasumsikan ke alat peredaran darah. Kemudian di LKPD itu ya, Bu Niken akan kasih lihat tadi. Apakah terlihat LKPD-nya nak? Apakah terlihat LKPD-nya? Gambar darahnya terlihat? Iya Bu. Ya, di situ Terlihat, gambar darahnya ya. Itu ada perumusan masalah yang tadi sudah kita buat, masukkan ke sana perumusan masalahnya. Kemudian silakan lakukan kegiatan pertama. Di situ nanti silakan campurkan. Kalau sudah dapat seperti ini, silakan dituliskan bagian-bagiannya yang sudah kalian buat tadi. Kemudian masukkan ke dalam tabel. Nah, setelah dimasukkan ke dalam tabel, kemudian Bu Niken sudah sampaikan video. Di sana ada pembekuan darah dan handout. Di sana juga ada pembekuan darah. Silakan diagram pembekuan darahnya untuk diisi. Kemudian di sana juga ada bagian-bagian jantung. Nanti silahkan kalian isi ini menggunakan menggunakan handout dan menggunakan video yang sudah Bu Niken share ya nak ya. Silahkan dikerjakan, masukkan ke sini. Kemudian olah datanya bersama teman-teman kalian. Silahkan diskusi. Setelah itu buatlah. Kita nanti akan melakukan Zoom. Kita akan melaksanakan Zoom di 20 menit sebelum pembelajaran berakhir untuk melakukan verifikasi dan pembuktian. Kemudian kita akan melaksanakan kesimpulannya. Jadi kita akan melakukan kesimpulannya bersama-sama ya. Baik, apakah sampai di sini ada pertanyaan, Nak? Apakah ada yang kurang jelas, Nak? Tidak ada Bu. Tidak ada. Baik, kalau sudah jelas. Sudah jelas Bu. Maaf Bu, untuk iya? untuk kuisisnya nanti tentang sistem pencernaan tentang peredaran darah Bu. Ya, untuk kuisisnya ini adalah pemahaman pencernaan dan untuk peredaran darah ya. Soalnya cuma 5, ini hanya untuk mengetes kemampuan pencernaan kemarin dan untuk peredaran darah yang akan masuk ini nah ya. Ini untuk pemahamannya ya. Baik. Apakah di sini ada pertanyaan lagi, Nak? Tidak ada Bu. Tidak ada. Baik. Terima kasih, silakan Niken tutup Zoom-nya. Kemudian silakan nanti bergabung di kuisisnya nak ya. Niken tutup ya nak ya. Oke Bu. Terima kasih banyak. Sampai ketemu nanti ya. Oke. Terima kasih Bu. Iya Bu. Terima kasih. Itu udah kemudian share link kuisis untuk pemahaman awal. Silakan kalian masuk untuk mengerjakan ya nak. Terima kasih. Baik, LKPD-nya ada kesulitan untuk mengisinya, nak? Apakah ada kesulitan? Tidak ada. Baik, sudah mencampurkan minyak dengan ininya? Sudah mencampurkan minyak dengan airnya, nak? Sudah, baik. Sudah diidentifikasi isinya apa saja? Sudah, oke. Bentuknya bagaimana?
Oh iya, seperti itu, bagus ya. Bentuknya seperti itu. Sudah diidentifikasi ya, yang terang yang warnanya kuning itu namanya apa ya Adel ya? Yang plasma darah. Tadi udah diskusi sama teman-temannya ya. Oke, yang bawah itu yang warna merahnya. Oh iya, yang bawah itu sel darah merah. Kemudian di antara jedanya itu apa sayang? Di antara jedanya. Oh iya, trombosit sama sel darah putih. Baik. Sampai di sini untuk udah melihat video pembelajaran sama handout-nya Bu Niken, Nak? Sudah melihat? Sudah. Sudah melihat? Sudah. Bisa mengisikan ke LKPD-nya nggak, Nak? Bisa mengisikan bagian-bagian jantungnya apa enggak? Bisa. Untuk proses pembekuan darahnya bisa, Nak? Bisa? Oke, terima kasih. Ya, bagus sekali. Berarti kalian mau belajar dengan baik. Terima kasih banyak. Sampai di sini Bu Niken tanya, untuk kelompok ini ada pertanyaan nggak, Nak? Tidak. Oke, bagus. Nanti kalau sudah selesai, LKPD-nya langsung diunggah ke Google Classroom ya, Nak ya. Nanti kalau sudah selesai diunggah, terus nanti ada salah satu yang presentasi LKPD-nya sama hasil laporan yang sudah kalian buat ya. Oke, Bu Niken tutup ya kalau tidak ada pertanyaan ya, Nak ya. Oke, terima kasih Ade. Dadah semuanya. Terima kasih cantik, ganteng. Terima kasih. Bu Niken tutup ya, Nak ya. Oke. Iya, terima kasih. Kesulitan nggak untuk berdiskusi dan mengerjakan LKPD-nya, Kalista? Iya, oke. Waktu praktek itu yang terbentuk bagaimana di gelasnya? Waktu praktek yang terbentuk bagaimana di gelasnya? Terus? Oke, berarti sudah mencari ya, sudah mencari itu bagiannya apa saja ya, jadi asumsikan ke peredaran darah, bagus. Kemudian untuk yang mengisi tentang ininya kesulitan nggak untuk yang pembekuan darahnya? Enggak ya, sudah buka video sama handout Bu Niken kasih? Sudah, oke bagus. Jadi tidak ada kesulitan di sana ya, untuk menjawab soal-soal pertanyaan di bawahnya sudah semuanya? Sudah. Ya. Kalau peredaran darah, untuk peredaran darah tertutup dan terbuka sudah dijawab? Ya. Peredaran darah yang besar dan kecil sudah dijawab? Iya. Perbedaannya sudah paham ya? Peredaran kalau tertutup terbuka seperti apa, besar kecil seperti apa sudah terjawab ya? Kalau tidak kesulitan, nanti silahkan semuanya diunggah ke LKPD-nya ke Google Classroom ya, Nak ya. Kalau apakah ada kesulitan untuk mengerjakan LKPD-nya, Nak? Yang minyaknya itu plasma darah, yang jadi pemisah minyak sama airnya itu putih sama sel darah putih, terus yang merahnya itu sel darah merah. Keren ya, pintar. Baik, berarti sudah lihat ke video pembelajaran sama lihat ke handout yang Bu Niken share ya. Berarti sudah lihat ya. Nah, itu sudah Bu Niken share link Zoom. Silahkan kalian bergabung untuk Zoom kembali untuk mempersiapkan presentasinya ya, Nak. Terima kasih. Jaringan Bu Niken lancar nggak? Di situ lancar nggak jaringannya? Baik, sekarang silahkan kalian untuk presentasikan dulu untuk hasil pekerjaan kalian. Silahkan Pel, silahkan presentasikan Pel. Jadi yang wadahnya atau tempatnya ini atau tabung reaksinya itu adalah pembuluh darahnya. Ya. Kalau yang warna minyak atau kuning yang warna kuning ini yang ada juga dengan cairannya itu namanya plasma darah. Ya. Kalau yang perbatasan atau di tengah-tengah itu namanya leukosit atau trombosit. Ya. Sebenarnya ini satu namanya sel darah. Cuman kalau misalkan dijabarin tadi bagian tengahnya itu ada leukosit dan trombosit. Ya. Dan kalau yang merahnya atau yang padatnya itu sel darah.
Oke, bagus sekali. Sampai di sini adakah yang berbeda kelompok yang lain? Apakah sama dengan kelompoknya Feli? Oh sama, bagus. Berarti betul itu jawabannya. Selanjutnya, Feli, hasil dari mengisi datanya bagaimana, Nak? Nah, kalau plasma darah itu tidak punya hemoglobin, makanya dia tuh warnanya nggak merah. Terus umurnya tuh terus 20 hari. Fungsinya itu mengangkut organ ke sel kaget, mengangkut zat besar. Juga dia berfungsi untuk mengangkut sari-sari makanan juga. Nah, dia itu bentuknya cairan. Terus dia tidak punya inti. Nah, kalau leukosit atau sel darah putih itu dia tidak punya hemoglobin, makanya dia warna merah. Terus umurnya itu tergantung jenisnya. Kalau neutrofil itu berusia sekitar 6 jam hingga 20 hari. Kalau eosinofil itu 8 sampai 12 hari. Basofil itu berapa jam hingga beberapa hari. Limfosit itu berusia hingga beberapa jam hingga beberapa tahun. Kalau monosit itu berusia sekitar beberapa bulan. Nah, fungsinya itu untuk antibodi tubuh. Terus bentuknya itu tidak tetap, tapi umumnya berbentuk ameboid, ameboid itu ameboid. Kalau manusia dia punya karena namanya juga salah kan? Iya. Ada lima. Kalau terus ada pemikiran trombosit, dia tidak punya hemoglobin. Terus umurnya itu 15 hari. Fungsinya itu untuk membantu proses pembekuan darah. Kalau bentuknya itu tidak teratur dan intinya itu dia tidak punya. Terus sel darah merah atau eritrosit. Nah, dia tuh punya hemoglobin, makanya dia tuh berfungsi untuk mengikat oksigen dan warnanya tuh merah. Kalau umurnya itu sekitar 20 hari. Fungsinya itu untuk mengangkut oksigen dan karbon dioksida. Bentuknya itu konkav, yaitu bentuk mini. Terus di tengahnya itu ada cekungan. Intinya dia tidak punya. Oke, adakah kelompok yang lain yang ingin menambahkan ciri-ciri yang didapatkan selain yang didapatkan oleh Feli? Mungkin baik. Sekarang untuk yang peredaran, untuk yang proses pembekuan darahnya, Fel, sudah melihat di LKPD dan handout ya. Oke, silahkan sampai di situ. Tadi pembekuan darah ya, Feli. Pembekuan darahnya itu tidak bisa terbuka dan dari keluar, maka trombosit itu akan pecah dan mengeluarkan atau menghasilkan trombokinase. Nah, trombokinase ini akan bersama dengan protonin, bersama dengan ion kalsium positif dan vitamin K akan bersama protonin itu bersama protonin untuk menghasilkan trombin. Nah, trombin ini yang akan mempengaruhi trombin untuk membentuk benang-benang fibrin untuk proses. Oke, bagus ya. Jadi dengan ditambah di bagian di mengubah protomin menjadi trombin dengan bantuan ion Ca2 positif dan vitamin K ya tadi yang membantu ya Fel ya. Baik, ada yang punya jawaban yang lain nah? Oke, betul sekali jawaban Feli untuk ini ya. Baik, untuk yang jantung yang ingin mempresentasikan siapa? Silakan. Silakan, Elaine. Yang nomor 1 itu ada kaki. Fungsi itu buat menerima darah karena kaki itu dia berasal dari vena pulmonalis, maka dia akan menerima darah kayak apa itu dari paru-paru. Terus yang kedua itu ada kaki vital, itu dia fungsinya untuk menjaga pergerakan aliran darah itu buat biar aliran darah terus dari paru-paru. Terus yang nomor 3 fungsi itu fungsinya untuk memompa darah dari jantung ke tubuh. Nomor 4 kaki kanan fungsinya itu menerima darah yang kayak karbon dioksida, soalnya diambil dari vena karena vena itu berasal dari tubuh, jadi dia mengangkut karbon dioksida. Lalu nomor 5 itu ada karbon dia fungsinya untuk mengatur aliran darah antara kaki kanan dan kiri kanan. Yang nomor 6 kanan itu untuk memompa darah menuju ke paru-paru. Dan nomor 7 itu arteri pulmonalis. Arteri pulmonalis itu yang fungsinya menjadi jalur darah menuju ke paru-paru. Lalu nomor 8 karena vena pulmonalis itu fungsinya untuk jalur darah yang berasal dari paru-paru. Oke, silakan Kalista. Yang
dibantu oleh tubuh vena. Heeh. Terutama seharusnya vena cava. Karena kalau vena pulmoner dia mengaturnya darah yang sehat atau Heeh. Terus ada lagi? enggak, maksudnya enggak semua vena itu harus dua. Oh, baik, sekarang untuk pengolahan datanya, untuk pertanyaannya siapa yang menjawab, silakan. Oke, silakan. Nak. Jadi menurut Thomas itu ada darah dapat dibagi menjadi berapa dan jadi darah itu dibagi menjadi dua dan darah. Oke. Nah, terus nomor 2, apa perbedaan antara trombosit dan eritrosit kan? Jadi kalau trombosit itu warna hijau, kalau eritrosit itu tidak berwarna dan kalau eritrosit itu memakai trombosit. Kalau misalnya trombositnya tidak teratur, kalau misalnya trombositnya tidak tetap dan dapat diubah. Kalau eritrosit itu dia berkontrol, terus itu dan cenderung di bagian bawah. Kalau misalnya nomor 3, dalam proses pembekuan darah atau fungsi trombosit dilakukan mekanisme pembekuan darah. Jadi fungsi trombosit adalah pembekuan darah dan pembekuan darah menjadi lengket sehingga bisa membentuk gumpalan saat terjadi peredaran. Nah, kalau buat prosesnya itu pertama-tama itu terjadi pendarahan, itu darahnya keluar, terus trombositnya itu pecah dan menghasilkan enzim trombobinase. Enzim trombobinasenya itu berubah menjadi protrombin dan dengan bantuan vitamin K dan trombin yang keluar lagi menjadi trombin. Nah, trombin ini nanti akan fibrin, terus fibrin ini berubah membuat benang kulit untuk menentukan terus nomor 4, jantung dapat dibagi menjadi dua, dapat dibagi menjadi dua dan jantungnya dapat dibagi menjadi satu ruang, itu ada kiri kanan dan kiri kiri, samping kanan dan samping kiri. Nomor 5 itu ada jantung mempunyai dua kantung dari segi berbeda. Ada kantung trikopsit itu untuk mengatur aliran darah samping kanan dan samping kanan. Misalnya kantung pulmonal itu untuk mengatur aliran darah dari kiri kanan ke dari aliran darah dari kanan ke aliran. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih. Siapa? Kristi. Oke, kasih tepuk tangan dulu dong untuk kelompok ini, bagus sekali ya. Oke, kita lanjutkan untuk yang soal selanjutnya. Kelompok siapa yang mau mempresentasikan yang ini? Kelompok siapa? Oke, silakan Kalista. Nomor 6, perbedaan antara pembuluh darah arteri dan vena. Perbedaannya adalah kalau arteri dinding pembuluhnya tebal, elastis, terus salurannya sempit, dia tidak memiliki katup, terus dia aliran darahnya keluar dari jantung, tekanan darahnya kuat, dan denyutnya terasa seirama dengan jantung. Nah, sedangkan vena, dinding pembuluhnya tipis dan tidak elastis, salurannya lebar atau luas, dan dia memiliki katup yang fungsinya untuk mencegah arus balik, jadi arusnya supaya searah aja, dia nggak bolak-balik. Terus membawa darah menuju jantung, tekanannya rendah, lemah, denyutnya tidak terasa. Lanjut ke nomor 7. Apakah perbedaan antara peredaran darah tertutup dan terbuka? Dan jelaskan. Nah, peredaran darah terbuka itu darahnya nggak murni karena dia sudah tercampur oleh cairan lain dan dia bergerak lambat karena tekanan rendah dan darahnya tidak mengalir di dalam pembuluh darah. Kalau tertutup, darahnya murni karena dia nggak tercampur oleh cairan lain dan dia bergerak dengan cepat karena tekanan tinggi karena jantung memompa darah lewat pembuluh darah dan darahnya mengalir dalam pembuluh darah. Lanjut ke nomor 8. Alat peredaran darah itu terdiri atas apa aja dan apa fungsinya? Yang pertama ada jantung. Jantung itu adalah organ atau sistem peredaran darah yang fungsinya itu memompa dan menerima darah ke seluruh tubuh atau dari seluruh tubuh. Dan kedua ada pembuluh darah yang berfungsi untuk membawa darah ke jantung dan ke bagian tubuh lainnya atau sebaliknya atau ke bagian tubuh ke jantung. Terus di dalam pembuluh darah itu ada darah. Nah, darah sendiri terdapat 3. Ada eritrosit yang berfungsi untuk mengangkut O2 menggunakan hemoglobin. Terus ada leukosit yang berfungsi untuk melawan sel penyakit dan membentuk antibodi.
Terus ada trombosit yang berfungsi untuk membekukan darah dan menutup luka. Terus ada satu lagi plasma darah yang untuk mengangkut sari-sari makanan. Sekian dari kelompok kita. Terima kasih. Oke, mungkin tadi tambahkan satu pertanyaan ya tadi ya untuk ini perbedaan pembuluh darah besar dan pembuluh darah kecil. Tadi kan demikian sampaikan waktu bersama-sama kalian pada saat Vivol ya. Apa perbedaannya tadi untuk peredaran darah besar dan peredaran darah kecil? Kalau peredaran darah besar itu ke seluruh tubuh ya. Kalau peredaran darah kecil itu cuma ke paru-paru doang. Oh iya, sama jawabannya Kalista sama jawabannya Elaine ya. Kalau yang kecil itu tadi ke paru-paru, kalau yang besar itu ke seluruh tubuh. Baik, sekarang Bu Niken mau lihat dong hasil laporan kalian atau hasil PowerPoint kalau kalian sudah buat. Kelompok siapa yang mau silahkan share screen aja, kasih lihat aja. Kemudian kesimpulan dari kelompok kalian apa? Itu saja. Yang sudah ya, silahkan siapa yang mau share screen duluan? Kelompok kita boleh sih? Boleh, silahkan. Kelompok saya. Ya, silakan Kak. Ini PPT-nya, Ya. sekedar dilihat. Ya, silakan. Dan kesimpulannya itu sabar. Lanjut dulu, turun Kalista. Oke, Oke, bagus turun. sekali. Lanjut ya. Oh, bagus sekali nak. Ya. Nah, kesimpulannya itu iya, peredaran darah itu memengaruhi sistem peredaran darah. Karena terutama darah, karena jantung kan memompa darah dan menerima darah. Dan darah itu sangat berfungsi dalam tubuh. Karena darah ada tiga, ada eritrosit, leukosit, dan trombosit yang memiliki fungsinya masing-masing. Kalau misalnya kita tidak ada darah dalam kita, kita bakal mengalami kelemahan karena tidak ada menghasilkan antibodi dan tidak ada yang melawan sel-sel yang masuk. Terus kedua, tubuh kita terlalu banyak akan CO2 dan karena hemoglobin tadi tidak dapat dibuang sehingga kita terperangkap oleh CO2. Dan yang ketiga, saat kita terjadi luka dan darah keluar, itu tidak ada yang dapat membeku atau memberhentikan darah. Terutama itu tugasnya si trombosit. Jadi tubuh kita akan letih, lesu, lemah, dan dapat saja menyebabkan kematian. Itu saja. Jadi hipotesisnya bagaimana Kalista? Hipotesisnya iya, alat peredaran darah itu sangat mempengaruhi sistem peredaran darah dan proses. Perumusan masalahnya? Apakah alat peredaran darah itu mempengaruhi proses sistem peredaran darah? Oke, jadi kesimpulannya sesuai apa tidak? Sesuai. Hipotesisnya bagaimana berarti? Kesimpulannya iya, hipotesis diterima. Oke, hipotesis diterima. Oke, kasih tepuk tangan untuk kelompoknya Kalista, bagus bagus. Sekarang demikian ingin meminta siapa yang mau menyampaikan kesimpulan dari keseluruhan ini tadi? Tadi kan boleh. Oke, silakan Elaine ya. Jadi kan yang pertama itu siapa yang membawa sari-sari makanan ke seluruh tubuh, itu darah. Jadi darah itu yang membawa sari-sari makanan diserap oleh sel-sel tubuh, dan juga dia juga membawa oksigen ke seluruh tubuh supaya kita bisa bergerak gitu. Lalu yang memompa darah itu adalah jantung dan diedarkan melalui pembuluh darah. Lalu di darahnya itu sendiri juga mengandung sel-sel darah dan plasma darah. Sel-sel darahnya itu ada 3, ada trombosit, leukosit, dan eritrosit. Oke, bagus sekali Elaine, bagus sekali itu kesimpulannya. Oke, Bu Niken ulang sekali lagi ya. Jadi untuk sistem peredaran darah ini alat-alatnya adalah ada pembuluh darah, ada darah dan ada jantung ya nak ya yang bekerja di sana ya. Darah sendiri ada plasma darah, kemudian di situ juga ada apa? Ada sel darah. Sel darah itu ada eritrosit, ada trombosit, ada leukosit. Nah, mereka punya kerja masing-masing yang tadi sudah kalian sampaikan. Leukosit dia sebagai antibodi, kemudian trombosit dia sebagai membantu pembekuan darah, dan eritrosit dia yang mengangkut oksigen ya. Sari-sari makanan tadi bisa berputar ke seluruh tubuh kita dengan bantuan darah ya, yang melewati pembuluh darah ya. Di situ pembuluh darah itu kan ada pembuluh vena dan pembuluh arteri ya. Tadi sudah disampaikan juga fungsinya dan perbedaan-perbedaannya. Baik, itu yang kita pelajari hari ini. Nanti kalian bisa melihat penguatannya untuk melihat kembali materinya dari handout dan video pembelajaran Bu Niken. Bisa dilihat lagi di sana ya nak ya. Ya, bisa dilihat lagi di sana. Bu Niken juga nanti akan kirimkan jurnal ya, Jadi di sana nanti bisa kalian lihat jurnalnya itu isinya apa saja. Itu adalah hasil dari praktikum yang sesuai dengan yang praktikum
kalian lakukan. Jadi nanti kalian bisa lihat, oh ternyata ada penguatannya di sana. Baik, terima kasih banyak untuk kelas 8A. Hari ini luar biasa. Buka kameranya semua, kita kasih tepuk tangan dulu. Sekarang Bu Niken mau tanya, refleksinya bagaimana belajar materi ini? Faren, bagaimana perasaanmu hari ini, Faren? Baik Bu, senang Ya, perasaan. karena dapat mengetahui tentang sistem-sistem peredaran darah dan sistem pencernaan. Oke, luar biasa. Nanti Bu Niken akan share link khusus untuk pemahaman materinya ya nak ya. Kemudian untuk life skill, Bu Niken minta tolong nanti dikirim life skillnya. Boleh bikin susu, boleh bikin minuman. Untuk yang akan datang, kita akan belajar tentang gangguan dan fungsi peredaran darah ya. Sampai di sini apakah ada pertanyaan dulu nak? Kasih tepuk tangan untuk 8A semuanya. Keren. Silakan Elaine untuk menyebutkan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih karena telah menyertai kami pada presentasi hari ini, pagi hari ini, sehingga kami dapat menjalaninya dengan baik. Tolong berkati kami juga untuk pelajaran kami setelah ini, sehingga kami juga dapat menerima pelajaran hari ini dengan baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin, terima kasih banyak. Penilaian yang Bu Niken ambil sudah kalian lakukan itu ada LKPD, nanti Bu Niken ambil penilaiannya. Laporannya juga Bu Niken ambil penilaiannya. Kuisisnya Bu Niken ambil penilaiannya ya nak ya. Kemudian nanti di situ juga ada penilaian sikap dan juga ada penilaian keterampilan kalian. Penilaian sikap adalah sikap yang Bu Niken nilai selama kalian melaksanakan kegiatan ini. Kemudian untuk penilaian keterampilannya adalah untuk laporan ya, laporan itu untuk keterampilan dan diskusi kalian. Itu untuk penilaian keterampilannya. Dan untuk penilaian pengetahuannya adalah Bu Niken lihat dari hasil kuisisnya ya. Jadi ada banyak penilaian di sini dan hari ini kalian mendapatkan itu luar biasa bagus, semuanya bisa kalian jalani. Tinggal Bu Niken share link kuisisnya nak ya. Terima kasih banyak, Bu Niken tutup ya sayangnya.